Selamat datang kembali di Suara Indo News bersama saya Davel Jada yang akan menemani Anda semua selama beberapa menit ke depan. Kali ini saya akan membawakan berita mengenai dugaan korupsi terhadap Lukas NMB. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan kasus tersangka kepada Gubernur Papua, Lukas NMB, dalam kasus dugaan menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Kabar Lukas NMB menjadi tersangka KPK pertama kali disampaikan oleh Koordinator Kuasa Hukum, yakni Stefanus Roy Rening, yang menyatakan kalau Lukas NMB resmi menjadi tersangka sejak tanggal 5 September 2022. Mulanya, KPK enggan berkomentar terkait penetapan tersangka tersebut. Namun KPK akhirnya buka suara terkait status tersangka Lukas NMB pada hari Rabu, 14 September 2022. Sempat terjadi aksi demo di Papua dengan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua dalam aksi Save Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura. Dalam aksi ini, massa meminta untuk KPK mencabut status tersangka Lukas NMB dalam dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Kasus Gubernur Papua semakin hari semakin terungkap dengan Menko Polhukam Mahfud MD bersama dengan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan KPK mengatakan adanya penyimpangan dan ketidakwajaran di rekening milik Lukas NMB. PPATK menemukan transaksi ke kasino di 3 negara dengan jumlah transaksi mencapai 560 miliar rupiah. Bukti video menunjukkan aktivitas Gubernur Papua, Lukas NMB di kasino, telah terungkap, membuat perkara ini memasuki babak baru. Mahfud menuturkan, hingga saat ini sudah ada 71 miliar rupiah dalam rekening atas nama Lukas NMB yang diblokir. Mahfud juga menjelaskan kalau saat ini ada sejumlah kasus dengan dugaan korupsi lainnya yang melibatkan Lukas NMB yang sedang didalami. Mulai dari pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional atau PON hingga pencucian uang. Mahfud menyebut kalau KPK bisa memanggil paksa Lukas NMB jika 3 kali tidak menghadiri pengadilan. Dukungan kepada KPK akhirnya datang untuk memproses kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua, Lukas NMB. Tokoh pemuda Papua, Martinus Kasuai, mendukung upaya KPK untuk menuntaskan kasus korupsi Lukas NMB. Tokoh agama Papua, Pendeta Albert Yoku, yakin KPK bertindak profesional dalam penanganan kasus Lukas NMB. Hal itu telah diperhatikan KPK saat menindak para bupati di wilayah Papua yang pernah terlibat korupsi. Hari Senin, 26 September 2022, KPK telah melayangkan surat panggilan kedua kepada Lukas NMB untuk diperiksa. Tetapi Gubernur Papua lagi-lagi beralasan sakit sehingga tidak memenuhi panggilan KPK. Namun pihak Lukas NMB tidak menjelaskan secara detail mengenai sakitnya. Kuasa hukum Lukas NMB, Alisius Renwarin, mengatakan pihaknya telah bersurat ke KPK untuk penundaan pemeriksaan. Namun KPK tetap menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Papua sebagai tersangka pada hari Senin 26 September 2022. Kabak Pemberitaan KPK, Ali Fikri, diketahui sudah menyampaikan agenda pemeriksaan sejak hari Kamis 22 September 2022 lalu dan telah mengirimkan surat panggilan untuk Lukas NMB. Sekian Suara Indo News kali ini. Saya Davel Jada pamit undur diri. Salam Suara Indo.